Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 25020355202051. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu Arsitektur dan Organisasi Komputer, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Arsitektur dan organisasi komputer adalah dua sisi dari satu koin yang sama dalam pembangunan sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep desain dan struktur operasional fundamental yang mencakup atribut-atribut sistem bagi pemrogram, seperti set instruksi, jumlah bit yang digunakan, dan teknik pengalamatan. Hubungan keduanya sangat erat, namun memiliki fleksibilitas. Sebuah arsitektur dapat tetap sama selama bertahun-tahun, agar perangkat lunak tetap kompatibel, sementara organisasinya bisa terus berubah dan berkembang seiring kemajuan teknologi komponen. Sebagai contoh, arsitektur dasar sebuah laptop saat ini mungkin masih sama dengan model 10 tahun lalu dalam hal cara instruksi dibaca, namun secara organisasi, laptop modern menggunakan komponen yang lebih kecil, lebih dingin, dan jauh lebih cepat untuk mengeksekusi instruksi tersebut. 1. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah desain konseptual dari sistem komputer yang menjelaskan bagaimana komputer bekerja dari sudut pandang pengguna atau programmer. Arsitektur mencakup aturan dan spesifikasi seperti A. Instruction Set Architecture (ISA), Instruction Set Architecture (ISA), atau set instruksi adalah bagian dari arsitektur komputer yang mendefinisikan perintah-perintah dasar yang dapat dipahami dan dijalankan oleh Central Processing Unit (CPU). Berikut adalah penjelasan detail mengenai elemen-elemen kunci dalam ISA. 1. Operasi dasar dan jenis instruksi. 2. Register dan penyimpanan data. 3. Tipe data dan format instruksi. 4. Mode pengalamatan (unracing modes). 5. Penanganan interupsi. Singkatnya, tanpa ISA, perangkat lunak tidak akan punya cara untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. B. Format data. Format data adalah cara informasi direpresentasikan, disimpan, dan diproses oleh sistem komputer dalam bentuk biner bit. Berikut adalah penjelasan mengenai kategori utama format data dalam komputer. 1. Data numerik angka. Ini adalah format yang paling dasar karena CPU dirancang untuk melakukan operasi aritmatika. Format numerik dibagi menjadi dua jenis utama. 1. Integer, bilangan bulat. Data ini disimpan tanpa koma desimal. 2. Floating point, bilangan pecahan untuk angka dengan koma desimal atau angka yang sangat besar atau kecil. Digunakan standar IEEE 754. 2. Data karakter, teks. Karakter seperti huruf A atau simbol A tidak memiliki nilai matematis langsung bagi hardware, sehingga diperlukan pemetaan angka ke karakter. 3. Data logika, boolean. Format ini adalah yang paling sederhana karena hanya membutuhkan 1 bit untuk menentukan kondisi true 1 atau false 0. C. Cara CPU memproses data. Cara CPU memproses data merupakan inti dari kerja sebuah komputer dalam menjalankan berbagai perintah. D. Mekanisme input dan output. Mekanisme input dan output adalah proses yang mengatur bagaimana data masuk ke dalam komputer dan bagaimana hasil pengolahan data ditampilkan kembali pada pengguna.
2. Organisasi komputer. Organisasi komputer adalah cara implementasi dari arsitektur komputer dalam bentuk perangkat keras. Organisasi menjelaskan bagaimana bagian-bagian komputer disusun dan bekerja, seperti A. CPU Central Processing Unit. CPU Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak sistem. CPU tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh beberapa bagian penting yang memiliki fungsi masing-masing. 1. ALU Arithmetic Logic Unit, bagian CPU yang bertugas melakukan operasi perhitungan aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. 2. Control Unit CU bertugas mengatur dan mengendalikan seluruh jalannya proses di dalam CPU. Control Unit menentukan kapan data diambil dari memori, diproses, dan dikirim ke bagian lain. 3. Register merupakan tempat penyimpanan sementara di dalam CPU dengan ukuran kecil tetapi sangat cepat. Register digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. 3. Hubungan arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur dan organisasi komputer memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya saling melengkapi dalam membangun sebuah sistem komputer yang utuh. Arsitektur komputer berfokus pada desain konseptual dan fungsi sistem, yaitu menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan oleh komputer, seperti set instruksi, format data, dan cara kerjasama logis. Adapun kesimpulan, arsitektur dan organisasi komputer merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem komputer. Arsitektur komputer berfokus pada desain, fungsi, dan kemampuan sistem, yaitu menentukan apa saja yang dapat dilakukan oleh komputer seperti jenis instruksi, format data, dan cara kerja secara logis. Sementara itu, organisasi komputer berfokus pada bagian desain tersebut, diwujudkan dalam bentuk nyata melalui susunan dan kerja perangkat keras seperti CPU, memori, dan sistem bus. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan sistem komputer yang efektif dan efisien. Arsitektur memberikan arah dan aturan kerja, sedangkan organisasi memastikan semua itu dapat dijalankan dengan baik melalui implementasi fisik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.